Perkenalkan, nama saya Inspektur Polisi Razali Ibrahim dari Kepolisian Singapura yang menangani kasus pembunuhan berantai yang kemudian ternyata dari pembunuhan itu tidak semuanya melibatkan hanya satu orang pelaku. Ada pembunuhan yang seolah-olah bagian dari pembunuhan berantai, tapi berdasarkan penyelidikan kami, ternyata itu kasus yang terpisah. Kisahnya bermula dari seseorang yang bernama Miss Safi Murty, wanita warga negara Singapura keturunan India. Dia mengajar di sekolah menengah bergengsi yang bernama Mount Emily Girls School. Karena apartemennya jauh dari Mount Emily, terpaksa Miss Murty berangkat ke tempat kerjanya pagi-pagi sekali. Tidak heran kalau ia tidak pernah sempat membaca koran. Senin pagi itu ia belum tahu kalau pembunuh berantai yang belakangan meresahkan penduduk Singapura sudah berhasil memakan satu korban lagi. Jadi pembunuh misterius ini selama 6 bulan terakhir sudah mencabut nyawa sebanyak 7 orang. Korbannya semua wanita bujangan yang berhasil dalam berkarir. Mereka tidak diperkosa, tetapi kedua belah tangannya selalu lenyap dibuang. Miss Murty baru tahu perihal korban ketujuh itu ketika tiba di ruang guru di Mount Emily Girls School. Suasana mencekam meliputi guru dan murid, sebab korban si pembunuh berantai adalah Miss Ngui, salah seorang guru di sekolah mereka. Evelyn Ngui? Tanya Miss Murty tidak percaya. Terbayang olehnya Miss Ngui yang tertutup dan tidak pernah mau membeli majalah wanita, tetapi selalu meminjam dari teman. Saya harus menabung untuk menikah, begitu alasannya. Mengingat hal itu, Miss Murty merasa aneh. Miss Ngui rasanya bukan termasuk wanita karir yang biasa dijuluki sebagai berhasil. Apakah pembunuh berantai sekarang sudah meluaskan pilihannya? Jenazah Miss Ngui ditemukan di Fort Canning yang sepi di malam hari. Ia diperkirakan dibunuh di tempat itu dan di malam itu juga. Kepala sekolah berpendapat bahwa apapun yang terjadi, sekolah mesti berjalan seperti biasa. Jadi para orang tua dikabari dan para guru mendapat tugas tambahan untuk secara bergilir menggantikan tugas Miss Ngui. Pada jam istirahat, Miss Murty menelpon pacarnya yang bernama Mayor Dr. Anthony Tan, seorang ahli patologi forensik pada Singapore General Hospital. Ternyata Anthony sedang tidak ada di kantor maupun di laboratoriumnya. Miss Murty ingin mengetahui reaksi David Kwa, teman Anthony yang pernah menjadi pacar Evelyn Ngui. Setahu Miss Murty, David Kwa sangat terpukul ketika Evelyn Ngui memutuskan hubungan 3 bulan yang lalu. Miss Murty merasa tergoda untuk menelpon David di rumahnya. Dicarinya nomor telepon pria itu. David sedang tidak bisa menerima telepon. "Siapa ini ya?" jawab seorang wanita dengan ketus. Miss Murty mengenali suara Nyonya Wi, ibu David. Ia kenal wanita itu karena pernah beberapa kali diajak Anthony ke rumah David. Tadinya ia berniat memperkenalkan diri, tetapi akhirnya ia cuma berkata, "Nanti saja saya telepon kembali, terima kasih." Di ujung sana Nyonya Wi mengira penelponnya wartawan. Akhirnya bisa juga Miss Murty menghubungi Anthony. "Tadi untuk pertama kalinya aku memeriksa mayat orang yang aku kenal," cerita Anthony yang ketika ditelepon sedang bersama Nyonya Wi. Wanita itu kebingungan setengah mati karena anaknya yang cuma sewaktu-waktu itu mengunci diri di kamarnya. "Nanti sore aku akan ke sana," kata Anthony. "Kau ikut, Safi?" "Tentu saja, Miss Murty mau." Setahu Miss Murty, Anthony sebetulnya tidak begitu cocok bergaul dengan David, yang cengeng dan pelacuk walaupun baik hati. Namun karena orang tua Anthony dulu bersahabat dengan orang tua David, sejak kecil mereka sering disuruh bermain bersama-sama. Apalagi setelah ibu bapak Anthony meninggal bersama ayah David dalam kecelakaan perahu. Nyonya Wi sangat sayang kepada putranya. Repot sekali ia menyambut Anthony dan Miss Murty. Ketika Anthony naik ke kamar David, Miss Murty disuguhi sekoteng yang lezat. Nyonya Wi hidup lumayan makmur berkat usaha kantin di sebuah sekolah politeknik. Miss Murty melihat sebuah piagam dari sekolah tersebut dipajang di dinding, bertuliskan "Penghargaan untuk Ibu Wi Siu Cheng, Juli 1988. "Kasihan gadis itu," kata Nyonya Wi. "Tadinya aku pikir dia tidak cocok untuk David, tapi akhirnya ya kami bisa cocok juga. Aku kaget waktu David tiba-tiba bilang mereka sudah memutuskan hubungan."
Dalam perjalanan pulang, Anthony bercerita bahwa David menderita shock. Anthony memberinya obat penenang. David menceritakan bahwa ia putus hubungan dengan Evelyn Ngui gara-gara ada pria lain. Ia tidak tahu pria itu. Evelyn menyebutnya Stevie. David berharap suatu ketika nanti Evelyn akan kembali kepadanya sebab pria itu beristri. Ternyata Evelyn memang meminta hubungan mereka disambung kembali tidak lama sebelum meninggal. Hah? Seru Miss Murty tidak percaya. Miss Ngui ingin kembali kepada David. David kan bukan pria yang menarik. Malam itu Miss Murty sendirian saja di apartemennya di tingkat 3 gedung Greenleaf Lodge. Teman seapartemennya, Connie J, belum pulang. Tengah malam Miss Murty terbangun. Apartemennya tiba-tiba gelap. Ia kaget karena dilihatnya pintu kamarnya terbuka. Miss Murty merinding melihat bayangan asing muncul dari celah pintu. Sebelum ia sempat berbuat apa-apa, pintu depan terbuka. Rupanya Connie pulang. Bayangan itu menyelinap masuk ke kamar Miss Murty. Terdengar bunyi klik beberapa kali. Rupanya Connie mencoba menyalakan lampu, tetapi tidak berhasil. Safi, begitu kedengaran suara Connie. Kau baik-baik saja kah? Miss Murty tidak menjawab. Kerongkongannya kering kerontang. Sialan, sekring putus lagi, gerutu Connie. Suaranya aneh, apakah ia menyadari ada sesuatu yang ganjil? Minum dulu ah. Suara Connie pula seperti orang mabuk. Kedengaran gelas berdenting dengan botol di dapur. Bayangan di kamar Miss Murty menyelinap keluar. Sambil menahan rasa tegang, Miss Murty bangkit lalu merayap keluar. Ruang duduk lebih terang, sebab cahaya lampu jalan menembus kaca jendela. Miss Murty melihat seorang pria menuju ke dapur. Miss Murty lantas menyambar sepotong bata di ruang duduk. Di situ memang ada setumpuk bata dan beberapa lembar papan. Rencananya bata dan papan itu akan disusun agar menjadi rak buku darurat, tetapi belum keburu. Ia segera ikut masuk ke dapur. Tiba-tiba cahaya lampu senter menyorot ke arah pria itu dan Miss Murty. Pria tak diundang itu berbalik dan langsung berhadapan dengan Miss Murty. Serta-merta Miss Murty mengayunkan bata dengan kedua belah tangannya ke wajah pria itu. Berbarengan dengan ayunan Miss Murty, Connie menghantam belakang kepala pria itu dengan batu bata pula. Pria itu roboh. Connie dan Miss Murty segera menikung tangan dan kaki pria itu dengan kabel rice cooker dan kabel pengesap debu. Lalu Connie menelpon polisi. Aku curiga, jadi aku pura-pura ke dapur sambil menyambar batu bata dan senter, cerita Connie. Sehabis menangkap tamu tak diundang, keduanya tidak bisa tidur sehingga mereka mengobrol tentang Miss Ngui. Keesokan harinya, seperti biasa, Miss Murty mengenakan sarinya dan pergi bekerja. Di kantor, ia malas bercerita perihal kejadian semalam. Apalagi ia segera ke bagian tugas menghadapi Nyonya Chan yang terkenal rewel. Seperti biasa, Nyonya Chan yang konon bekas ratu kecantikan di Hong Kong itu hendak memprotes nilai yang diperoleh putrinya, yaitu Sibyl. Sibyl yang bertubuh besar dan lumayan cantik itu termasuk murid pandai. Tapi anehnya ia tidak pernah mau berbicara sejak beberapa tahun yang lalu. Miss Murty pernah sekali melihat ayah Sibyl, pria ahli kandungan dan kebidanan terkemuka itu bertubuh kecil. Setelah meladeni Nyonya Chan, Miss Murty mulai mengajar seperti biasa. Sorenya, ketika dalam perjalanan pulang, di stasiun kereta api bawah tanah terbaca olehnya headline The New Paper. Bunyinya, pencekik dibekuk. Miss Murty menghela napas. Dengan mengantuk, Miss Murty menaiki tangga ke apartemennya. Alangkah herannya dia melihat wartawan mengerubungi tetangganya Nyonya Chu. Lalu wartawan itu berbalik ke arahnya untuk berebut memotretnya. Miss Murty tercengang. Baru beberapa saat kemudian ia tahu bahwa Connie dan dia semalam meringkus pencekik beruntun. Astaga, pikir Murty. Orang yang penampilannya biasa begitu kok bisa jadi pembunuh 7 wanita. Malamnya, Mayor Dr. Anthony Tan datang. Mereka mengobrol tentang pembunuhan berantai. Menurut penuturan Anthony, Jahanam berumur 38 tahun itu penganggur dan pernah berurusan dengan polisi. Sekali karena memperkosa dan sekali karena kencing di lift. Dalam menjalankan kejahatannya, ia pernah berpura-pura menjadi wartawan dan mahasiswa kedokteran. Terakhir kalinya ia bekerja pada seorang wanita karir bernama Vivian Chi. Tapi karena ketahuan menggelapkan uang, ia diancam majikannya akan dimeja hijaukan. Vivian Chi lantas menjadi korban pertama. Tidak ada orang yang mengaitkan kematian wanita itu dengan si karyawan, sebab para korban lain segera berjatuhan.
Mengapa ia membunuh berulang-ulang dan memotong tangan korban-korbannya? Penjelasan tentang ini simpang siur. Antara lain, ia mengaku ingin membuat si wanita tidak berdaya, sebab katanya wanita selalu menindas pria. The New Straits Times menulis bahwa si pencekik tidak memberi keterangan berbelit-belit. Ia menunjukkan tempat menyembunyikan tangan semua korbannya. Ada keterangan lain yang didapat Miss Murty. Menurut berita yang diperoleh Anthony, si pencekik tidak membunuh Evelyn. Pihak imigrasi membenarkan bahwa ia tidak berada di Singapura sejak Jumat malam sampai Senin pagi, cerita Anthony kepada Miss Murty. Ia berada di Malaysia, sebab diam-diam ia mempunyai istri dan 3 anak di Johor. Selain itu, kata Anthony, di tempat tangan-tangan korban disembunyikan, cuma dijumpai 6 pasang tangan. Semuanya kini berada di laboratorium Anthony. Evelyn dicekik dengan tali, korban lain dengan tangan telanjang. Kata Anthony membocorkan keterangan kepada pacarnya. 6 pasang tangan korban sebelumnya dibacok dengan kasar, tetapi tangan Evelyn dilepaskan oleh seseorang yang sedikit banyak mengenal anatomi. Mungkin si pencekik sudah lebih terampil, gugat Miss Murty. Mana bisa terampil mendadak? Itu sih pekerjaan dokter atau jagal, bantah pacarnya. Ada hal lain lagi, sambung Anthony pula. Evelyn hamil 3 bulan. Karena dikejar-kejar wartawan, Miss Murty tidak segera pulang sehabis sekolah usai. Ia tetap tinggal di kamar guru sambil membenahi raknya. Perhatiannya tertarik pada sebuah boneka kelinci berwarna biru putih di rak Miss Ngui. Setahu dia, Miss Ngui bukanlah jenis orang yang suka benda-benda semacam itu. Di rak itu juga ada mantel kuning yang kadang-kadang dipakai almarhumah dan sebuah kotak. Selama ini tidak ada orang ingat pada benda-benda peninggalan Miss Ngui. Isi kotak begitu biasa dan bukan rahasia. Jadi Miss Murty merasa terkejut ketika di dalamnya ia menemukan buku tabungan milik almarhumah. Di dalam buku itu terselip cek yang sudah ditandatangani Miss Ngui, tetapi nama penerima tidak ditulis. Jumlah tabungan sejak awal normal saja, tetapi pemasukan terakhir sangat besar jumlahnya. Yang lebih mencengangkan ialah isi sebuah amplop tebal. Di situ terdapat 6 buah foto berwarna yang menggambarkan Evelyn berdua dengan seorang pria berumur. Sikap mereka jelas bukan seperti bapak dan anak. Pria itu serasa tidak terlalu asing bagi Miss Murty. Siapa ya? Tiba-tiba Miss Murty merasa ada orang di belakangnya. Ia menoleh. Ternyata si Bill Chan. Segera Miss Murty ingat pria di foto itu. Ya, pria itu adalah ayah si Bill, Dr. Chan. Kenapa kau belum pulang si Bill? Tanyanya seraya membenahi foto. Seperti biasa, anak itu tidak menjawab, cuma memberi isyarat ia akan pulang seraya memandang boneka kelinci dengan penuh minat. Buru-buru Miss Murty membungkus foto tersebut dan menaruhnya kembali ke rak. Sebuah benda kecil jatuh. Miss Murty cepat memungutnya untuk dimasukkannya ke saku, lalu digiringnya si Bill keluar. Entah mengapa ia menaruh simpati kepada anak itu. Sore hari ketika Miss Murty membuka sarinya, jatuh benda kecil yang tadi dibungkusnya di ruang guru. Ternyata benda yang berasal dari kotak Miss Ngui itu sebuah kantong kecil. Di dalamnya ada sebuah cincin emas bermata hijau bulat. Cincin itu sederhana, kuno dan jelek. Di bagian dalamnya tertulis SC 20 April. Hati Miss Murty terkesiap. SC Stephen Chan, ayah si Bill. Pikirnya, kok dokter ahli kandungan sebagian itu membeli cincin sejelek ini? Apa uangnya semua dipegang oleh istrinya yang galak itu? Cincin itu begitu kecilnya sampai tidak muat di kelingking Miss Murty. Pasti di Evelyn Ngui pun tidak muat, sehingga tidak dikenakan. Teringat pada jari Evelyn yang raib entah kemana, hati Miss Murty jadi kecut. Keesokan harinya, Miss Murty memberitahu kepada kepala sekolah bahwa Miss Ngui meninggalkan sesuatu di rak. Kepala sekolah tidak tahu barang-barang itu harus dikemanakan, sebab Miss Ngui tidak mempunyai sanak saudara di Singapura. Mereka bengong ketika melihat pemasukan terakhir di tabungan Miss Ngui, $20.000. Kepala sekolah memutuskan untuk menyerahkannya ke polisi. Saat melapor kepada kepala sekolah, Miss Murty sudah mengangkat foto-foto Miss Ngui. Ia khawatir murid-murid ribut mengetahui Miss Ngui berpacaran dengan ayah si Bill. Namun yang mengagetkan Miss Murty adalah kelinci biru sudah lenyap. Apakah si Bill yang mengambilnya? Miss Murty menceritakan semua yang didengarnya dari Anthony kepada Connie, karena teman seapartemennya itu bisa dipercaya. Oh, jadi pembunuhnya bukan si pencekik beruntun. Kok tidak dimuat di koran ya, komentar Connie. Mungkin dirahasiakan atau polisi tidak percaya pada keterangan Anthony sebagai ahli forensik.
Jadi siapa dong pembunuhnya? Stephen Chan karena Evelyn hamil, jawab Miss Murty. Uang $20.000 itu ia terima sebagai uang tutup mulut tidak lama sebelum meninggal. Connie menggugat, kalau mulutnya bisa ditutup dengan uang, buat apa ia dibunuh? Mungkin karena Evelyn tidak mau uang, ia ingin Stephen Chan, istrinya tahu atau tidak ya. Kalau istrinya tahu, pasti istrinya yang membunuh. Lalu Connie menambahkan, atau mungkin temanmu si David itu, dia akan mengharapkan Evelyn kembali kepadanya, tapi ternyata tidak terjadi itu. Rupanya bukan cuma Anthony sendiri yang mengira pembunuh Evelyn bukan si pembunuh berantai. Buktinya David diinterogasi polisi. Anthony merasa bersalah sebab gara-gara keterangan sebagai ahli forensik, temannya mendapat kesusahan. David dicurigai karena pada malam sebelum Evelyn dibunuh, sejumlah pelayan dan tamu restoran Jack's Place menyaksikan David bertengkar dengan Evelyn. Menurut pelayan bernama Johanny Tan yang berumur 22 tahun, wanita yang makan bersama David marah lalu menangis dan keluar dari restoran. Ia terakhir kelihatan menelpon dari lobi. Nyonya Wi, yaitu ibu David, memberi kesaksian bahwa putranya tinggal bersamanya di rumah sepulang dari restoran. Namun David bukan pendusta ulung. Ia tidak mampu memberi keterangan yang cocok. Menurut versi David, sepulang dari restoran ia berjalan-jalan sendirian, lalu menonton di bioskop GT juga sendirian. Barulah ia pulang ke rumah. Seluruhnya makan waktu sekitar 3 jam. Walaupun diketahui suka keluyuran sendiri dan bisa menceritakan film yang diputar hari itu di GT, ia tetap dicurigai. Namun David tidak ditahan. Miss Murty membujuk Anthony agar mengajak David makan malam bersama mereka untuk menghibur hatinya. Soalnya David sangat grogi. Untung ibunya tabah dan melindungi anaknya bagi seorang induk macan. Jangankan membunuh manusia, membunuh kepiting pun dia tidak tega, katanya Nyawi. David kehilangan gaya hidup dan nafsu makan. Dari percakapan di restoran, ketahuanlah bahwa Evelyn lahir di tahun kelinci tetapi tidak suka kelinci. David tidak tahu menahu perihal boneka kelinci di rak Miss Ngui. Polisi memberitahu David perihal isi buku tabungan Evelyn, tetapi ia tidak tahu dari mana datangnya $20.000 itu. Tak mungkin dari keluarganya. Mereka miskin dan Evelyn tidak akur dengan keluarganya. Ayah dan ibunya sudah lama bercerai dan meninggalkan Singapura. Evelyn tidak mau ikut dengan mereka. Ia tinggal menumpang pada Jack. Siapa Jack? Tanya Miss Murty. David segan menjawab. Katanya Evelyn tidak mau orang tahu tentang Jack yang semula diakuinya sebagai sepupunya. Jack itu bencong, kata David. Ia seorang pelukis. David tidak tahu dengan jelas perihal pacar baru Evelyn, kecuali bahwa pria itu dipanggil Stevie, beristri, kaya dan mengendari Mercedes. Stephen Chan, seru Miss Murty, yang dokter ahli kandungan dan kebidanan terkemuka. Kalian bertengkar soal apa sih Sabtu malam di Jack's Place? Tanya Miss Murty. Kata David, Evelyn mendesak agar mereka segera kawin. David meminta waktu. Aku perlu meminta ibu berpikir dulu dong. Ibu mau tinggal bersama kami atau kami tinggal bersama ibu? Evelyn malah mengambek diberitahu begitu. Miss Murty bersimpati kepada Evelyn dalam hal ini. Evelyn tidak punya banyak waktu untuk menunggu. Kandungannya kan terus membesar, kata Miss Murty. Oh, kalian tahu Evelyn mengandung ya? Sebenarnya aku minta agar dia jangan menceritakan kepada siapapun. Keesokan harinya, Miss Murty nekat mendatangi apartemen kecil yang tidak memiliki telepon di daerah Ang Mo Kio. Menurut David, di sanalah Jack tinggal. Walaupun bersiap-siap menemui seorang waria, tidak pernah terbayang oleh Miss Murty kalau Jack Kok Ki begitu cantik. Jack mengenakan kaos oblong longgar dan celana pendek longgar. Wajahnya mirip ABG yang tak kenal dosa. Bulu matanya panjang dan lentik. Miss Murty mengaku teman Evelyn Ngui. Jack menanggapi datar saja, tanpa memberi kesan percaya atau tidak. Ternyata ia tahu banyak tentang Evelyn. Ia tahu tentang David, bahkan juga bahwa Miss Murty bukan teman dekat Evelyn. Evie menceritakan semuanya, katanya. Akhirnya Miss Murty terpaksa mengaku bahwa ia teman David. Saat ini David dicurigai, jadi saya ingin meminta keterangan dari Anda. Barangkali Anda bisa membantu menunjukkan pembunuh Evelyn. Jelas bukan saya, jawab Jack. Saya menyukai Evie. Ia membantu saya. Menurut pendapat Jack, yang paling patut dicurigai memang David. Kalau bukan David, ya Steve. Ia tidak tahu siapa Steve, kecuali bahwa orang itu kaya, suka memberi banyak uang, dan mengendarai mobil besar. Jack tidak suka pada Steve. Sinting orang itu, kata Jack.
Ia tidak suka Evi tinggal dengan saya dan memaksa Evi untuk pindah dari sini. Mau pindah kemana? Ke rumahnya dan tinggal dengan anak istrinya. Miss Murty bertanya-tanya di dalam hati, bantuan apa yang diberikan oleh Evi kepada pelukis waria itu? Rasa ingin tahunya rupanya terjawab ketika Jack memperlihatkan lukisan-lukisannya. Modelnya Evi. Jack membuat Evi tampak cantik di atas kanvas. Tapi ada pula Evi yang digambarkan sebagai karikatur yang mengerikan. Miss Murty bergidik. Ketika tiba di apartemennya, Miss Murty menceritakan temuannya kepada Connie. Kira Jack itu gila, jangan-jangan ia ayah dari anak Evelyn. Ia membunuh Evelyn karena tidak sanggup memikul tanggung jawab, tutut Connie. Tapi Connie, Jack itu kecil. Anthony kan bilang untuk mencekik dengan tali tidak dibutuhkan tubuh besar. Aku tidak berani bilang ia pembunuh Evelyn atau bukan, tetapi percayalah kepadaku, ia pasti bukan ayah anak Evelyn. Anthony ditelepon Nyonyawi, katanya David mogok makan dan tidak mau keluar kamar. Kerjanya cuma menangis, jadi Nyonyawi meminta tolong Anthony agar datang membujuk anaknya. Ajak Safi untuk makan malam sekalian di rumah kami, undangnya. Anthony pun datang bersama Miss Murty. Sementara Miss Murty menunggu di bawah ditemani Nyonyawi, Anthony naik ke kamar David. Nyonyawi sudah menyediakan makanan semeja penuh. Miss Murty teringat pada peringatan Connie. Hati-hati kau diracuni Nyonyawi, Safi. Aku sih yakin David yang membunuh Evelyn. Siapa tahu Nyonyawi menganggap kau berbahaya karena berusaha menyelidiki. Kalau kau tidak pulang, aku laporkan ke polisi. Nyonyawi mengeluh David lemah, padahal kalau kita tabah, semuanya akan berlalu. Aku tidak tahu deh bagaimana kalau aku sudah tidak ada, katanya. Ketika Anthony turun, Nyonyawi memaksa mereka makan masakannya yang enak-enak. Anthony, David sudah tidak bisa aku ajak bicara lagi, katanya. Aku khawatir ia malah jadi gila, sebaiknya kau saja yang menanganinya. Aku betul-betul minta tolong nih. Kentara betul ia bertambah risau akan nasib putranya. Dalam perjalanan pulang di mobil, Anthony bercerita bahwa pikiran David kacau. David berkata bahwa rasanya memang dia yang membunuh Evelyn. Miss Murty tertegun. Tony, apakah betul David yang membunuh Evelyn? Aku tidak tahu, Sevi. Miss Murty mengerti, Anthony mengira hal itu mungkin terjadi. Mengapa David berkata rasanya yang membunuh Evelyn? Tanya Miss Murty ketika sudah di apartemennya. Saat itu Connie pun hadir. Aku sangsi David mampu membunuh Evelyn. Aku, Connie, dan kau, Anthony, pasti mampu membunuh Evelyn kalau ada motifnya. Tapi David kan orang yang tidak pernah bisa bertindak tegas, kecuali kalau ia dipojokkan. Namun tidak semua orang berpendapat bahwa David tidak mau membunuh. Malamnya Anthony menelpon Miss Murty untuk memberitahu bahwa ia baru saja ditelepon David. Menurut David, Jack Koki menelponnya. Jack meminta David datang ke apartemennya besok pukul 16 karena ada hal penting yang ingin ia sampaikan sehubungan dengan kematian Evelyn. David menyanggupi, tetapi kemudian menyesal. Kalau ibuku tahu pasti aku dilarang datang, katanya. Ia tidak bisa membatalkan janjinya karena Jack tidak mempunyai telepon. Sebetulnya, ia ingin tahu apa yang akan dikatakan oleh Jack. Jadi David meminta tolong Anthony untuk mewakilinya datang. Safi, apakah menurut pendapatmu David akan diperas oleh Jack? Tanya Anthony. Rasanya susah membayangkan Jack sebagai pemeras, jawabnya. Lagi pula, bisa mendapat apa dia dari David, lanjut Miss Murty. Anthony rasanya lebih masuk akal kalau Jack membunuh Evelyn, lalu ia khawatir David bisa menduganya. Karena itu ia meminta David datang untuk dibunuh. Kalau kau yang datang, kau yang dibunuh. Ah, gila. Kalau kau pergi juga, aku ikutlah. Pukul 15.50 mereka tiba di muka pintu apartemen Jack. Ketika Miss Murty mengetuk, pintu itu terbuka sedikit. Halo, kata Miss Murty. Tidak ada yang menjawab. Percuma Miss Murty memanggil-manggil. Anthony mendorong pintu. Jack kelihatan duduk bersandar di dinding. Matanya melotot. Kedua tangannya memegang dadanya yang datar. Di celah-celah jarinya kelihatan noda darah di baju kaosnya yang kotor. Dia sudah mati, kata Dr. Anthony Tan. Tubuh Jack masih hangat. Kita mesti menunggu di sini sampai polisi datang, kata Anthony. Gimana teleponnya ya? Kata Anthony. Dia kan tidak punya telepon, jawab Miss Murty. Mereka terpaksa turun dengan lift ke lobi. Miss Murty menunggu sementara Anthony menelpon. Di gedung apartemen murah itu cukup banyak orang berlalu lalang. Miss Murty dan Anthony ditanya polisi sampai lama sekali dan berulang-ulang sebelum boleh pergi. Ketika Anthony mengantarkan Miss Murty ke apartemennya, ternyata Connie sudah pulang. Jangan-jangan waktu kalian datang, pembunuhnya masih bersembunyi di tempat Jack, kata Connie. Safi,
Waktu kau menunggu Anthony menelpon, kau melihat ada orang yang lewat ndak? Banyak dong, namanya juga di apartemen rakyat. Lalu tiba-tiba Miss Murty ingat bahwa ia melihat seorang pria yang rasa-rasanya pernah ia jumpai. Keluar dari lift lalu bergegas ke tempat parkir. Pria itu meluncur pergi dengan mobilnya yang berwarna putih. Kau ingat nomor polisinya? Tanya Connie bersemangat. Tidak, wah. Mobilnya seperti mobil menteri, besar, bersih, putih. Aku ingat sekarang, itu kan Dr. Stephen Chan, ayah Sibyl. Anthony, kata Miss Murty pula. Kau bilang tangan Evelyn Hui dipotong oleh orang yang sedikit banyak mengerti anatomi. Stephen Chan adalah kekasih Evelyn dan ia dokter walaupun bukan ahli bedah. Kemarin Jack menelponnya dan kini Jack meninggal. Apa artinya ini? Safi, kata Anthony, jangan keburu nafsu menarik kesimpulan. Dari mana kau tahu Jack menelponnya? Kalau ia tidak ditelepon, mengapa ia ada di sana? Bisa saja dia yang membunuh Evelyn dan kini dia membunuh Jack. Aku harus berbicara dengannya. Kau jangan gegabah, Safi. Ia dokter terkenal. Ia pasti mempunyai pengacara. Kau bisa dituntut. Walaupun dilarang Anthony, Miss Murty nekat juga. Connie bersedia membantunya. Mereka menemui Dr. Stephen Chan di kliniknya. Miss Murty bertanya dengan sopan dan Dr. Chan menjawab dengan tenang dan sopan juga. Ia menyangkal membunuh Evelyn Hui maupun Jack. Katanya, ia cuma sebulan pacaran dengan Evelyn, lalu tiba-tiba Evelyn memutuskan hubungan. Alasan Evelyn ia ingin menikah dan mempunyai anak, dan kedua hal itu tidak bisa diharapkan dari Dr. Chan. Dr. Chan bisa memahami Evelyn sehingga mereka berpisah baik-baik. Ia mengakui tidak pernah diperas, tidak pernah memberikan uang $20,000 kepada Evelyn. Walaupun beberapa kali ia pernah memberi uang karena ia senang dengan Evelyn dan karena Evelyn memerlukan bantuan. Evelyn bukan pengelola uang yang baik katanya. Namun pemberiannya paling banyak hanya $200 setiap kali. Pernah dulu ia menjanjikan akan menolong Evelyn untuk belajar di Inggris. Ketika Evelyn tewas, ia menerima surat dari Jack yang menyatakan ingin menyampaikan sesuatu perihal kematian Evelyn. Surat itu dialamatkan ke kliniknya. Ia terlambat datang karena tidak bisa meninggalkan pasiennya. Ketika ia tiba, ia melihat Miss Murty di lobi, tetapi tidak tahu kalau Miss Murty berada di sana karena Jack. Ketika naik ke apartemen Jack, ia kaget mendapati Jack sudah tewas, jadi ia buru-buru menyingkir. Connie, Miss Murty maupun Anthony merasa keterangan Stephen Chan masuk akal. Dia mirip David ya, maksudku David takut kepada ibunya, dia takut kepada istrinya, kata Connie. Jangan-jangan istrinya yang membunuh Evelyn dan berusaha agar kelihatannya si pembunuh berantai yang melakukannya. Bisa saja kan ia menemukan surat Jack yang berbau pemerasan itu, lalu menghabisi Jack. Apa aku bilang senjata yang dipakai menikam Jack itu? Obeng yang masih ada tempelan harganya. Barang itu dibeli di pasar swalayan Cold Storage. Connie tidak terlalu ngawur, pikir Miss Murty. Namun apa betul Nyonya Chan bisa melakukan hal itu? Ia agak sangsi. Di sekolah, Miss Murty ternyata didatangi Nyonya Chan yang bertubuh tinggi besar dan cantik. Dari beberapa kali pertemuan sebelumnya, Miss Murty tahu wanita itu sangat cerdas, efisien, dan berwatak kuat. Miss Murty selalu menghargai keterus-terangan, namun ia tidak menduga kalau Nyonya Chan langsung menembak begini. Sebaiknya kita tidak usah berbasa-basi. Apa maksud Anda mendatangi suami saya? Ia sudah menceritakan semuanya. Kami bukan orang kaya. Bagaimana kalau saya memberi Anda $10,000? Miss Murty kaget. Lalu ia sadar bahwa Nyonya Chan mengira ia mendatangi Dr. Chan untuk memeras. Anda mau menyuap agar saya tidak memberitahu orang lain perihal hubungan suami Anda dengan Miss Ngui? Tanyanya. Iya, jawab Nyonya Chan tegas. Dulu Anda juga menyuap Evelyn, $20,000. Wanita itu tercengang sejenak. Saya tidak mau uang Anda, jadi apa yang Anda kehendaki? Saya ingin mengetahui pembunuh Evelyn Ngui, jawabnya. Nyonya Chan memandang dengan sikap penuh selidik kepada Miss Murty. Tampaknya ia percaya pada kata-kata guru anaknya itu, sebab nada suaranya menjadi lebih lemah. Maaf, saya menawarkan uang bukan untuk menghina Anda. Cuma saya pikir itu yang paling baik. Mengapa perlu diributkan lagi? Dia kan sudah meninggal. Ya, tapi kita mesti mencari pembunuhnya. Loh, pria yang ditangkap itu? Ia bisa saja pembunuh Evelyn, tapi tidak mungkin membunuh Jack Koki. Nyonya Chan memandang tajam. Kalau Anda usil, Anda bisa celaka. Ia lebih banyak mengancam daripada memperingatkan, kata Anthony ketika Miss Murty menceritakan pengalamannya. Hari itu juga Miss Murty mendapat berita besar dari pacarnya. David yang selama ini di rumah saja dan mengurung diri di kamar, mencoba bunuh diri dengan minum obat penenang cukup banyak. Kemudian ia memberitahu ibunya dan wanita itu bergegas menelpon Anthony.
Obat begitu sih sebetulnya tidak cukup untuk mematikan, cerita dokter itu. Paling-paling ia akan teler lama. Aku pompa perutnya, ia mengikut terus. Katanya rasanya ia membunuh Evelyn, tapi ia baru menyadari hal itu ketika menemukan tangan dingin yang keras seperti batu. Ia tahu pasti itu tangan Evelyn. Ibunya yang sebelumnya tabah sekarang ikut senewan, sambung Anthony. Aku risau melihat keadaan David. Melihat gejala-gejalanya sih ia menderita schizophrenia. Miss Murty pun sama risaunya karena sekarang ia tahu pembunuh Evelyn Ngui. Selama ini ia telah mencoba mencari jawaban untuk hal-hal berikut. Evelyn tinggal dengan Jack Koki. Walau ia putus hubungan dengan David Kwa, tetapi ia masih mempunyai pekerjaan, tempat berteduh, dan uang ekstra dari Stephen Chan. Jadi keadaannya tidak gawat. Mengapa ia memutuskan untuk kembali kepada David dan ingin menikah secepatnya? Karena ia hamil. Jack mempunyai kesempatan paling besar untuk membunuhnya, tapi Jack pun dibunuh. Ada dua kemungkinan. Jack membunuh Evelyn, lalu ada orang yang mewakili Evelyn membalas perbuatan keji itu. Bisa juga Evelyn dibunuh orang lain, lalu Jack dibunuh juga karena ia tahu terlalu banyak. Selain itu, Evelyn kelihatan menelpon sebelum ditemukan menjadi mayat. Siapa yang diteleponnya? Sehari sebelum Jack meninggal, David mengaku menerima telepon dari Jack. Jack menyatakan ada yang ingin ia sampaikan perihal kematian Evelyn. Dr. Stephen Chan mengaku mendapat surat dari Jack yang ingin bertemu dengannya untuk membicarakan kematian Evelyn. Mengapa Jack tidak menelpon saja? Kan nomor telepon dokter terkenal itu tercantum di buku telepon. Miss Murty penasaran. Ia ingat di rumah Jack tidak ada buku, majalah maupun koran. Ketika dicek ke tetangga, ternyata Jack buta huruf. Ia mengandalkan Evelyn untuk baca-membaca dan tulis-menulis. Keesokan harinya, Miss Murty tidak bisa memusatkan pikiran di sekolah. Ia memeriksa kotak surat Miss Ngui di sekolah dan menemukan surat yang dikirim dengan pos udara. Kalau saja Evelyn Ngui tidak meninggal, Miss Murty tidak berani membacanya. Surat itu berasal dari orang tua Miss Ngui di Kuching, Malaysia. Mereka mengucapkan selamat karena Miss Ngui akan menikah dengan David Kwa. Orang tua Miss Ngui dinyatakan tidak mampu datang karena ongkosnya besar. Setelah itu, Miss Murty berpikir-pikir apa yang sebaiknya ia lakukan dan apa akibatnya bagi orang lain. Dengan bersusah payah, berhasil juga Miss Murty meyakinkan polisi bahwa sebaiknya mereka mencari tangan Evelyn Ngui di lemari pembeku milik Nyonya Wi. Polisi memang menemukannya, walaupun sudah tidak berupa tangan lagi, melainkan berupa daging dan tulang cincang yang disatukan dengan tulang babi yang biasa dipakai untuk membuat kaldu. Hanya dengan penelitian laboratorium, tangan Evelyn Ngui bisa dikenali. Pembunuh Miss Ngui adalah Nyonya Wi. Nyonya Wi yang tidak setuju bermenantukan Evelyn Ngui pernah menyogok pacar anaknya itu sebesar $20.000 agar memutuskan hubungan. Kebetulan ada Dr. Stephen Chan yang menjanjikan akan menyekolahkan Miss Ngui. Miss Ngui setuju, namun baru sebulan berpacaran dengan Stephen Chan, Miss Ngui mendapati dirinya hamil. Ia terpaksa meminta pertanggungjawaban ayah janin dalam kandungannya, yaitu David Kwa. David memang ingin Evelyn kembali kepadanya, tetapi ia takut pada ibunya. Ia meminta Evelyn menunggu. Evelyn tidak mau. Di restoran, ia mengancam David akan memberitahu ibu David perihal ia hamil. Evelyn menduga mau tidak mau Nyonya Wi akan menerima dia sebagai menantu karena ia mengandung anak David. Pemberitahuan itu disampaikan Evelyn lewat telepon sehabis bertengkar di restoran. Evelyn Ngui menyatakan bersedia mengembalikan uang yang $20.000 kepada Nyonya Wi. Ceknya sudah ia siapkan. Nyonya Wi pura-pura setuju sambil menyuruh Miss Ngui menemuinya segera di Fort Canning. Di sanalah Evelyn Ngui dihabisi. Supaya dikira dibunuh oleh si pembunuh berantai, Nyonya Wi yang mahir memotong-motong ayam, kaki babi dan daging lainnya memotong tangan Miss Ngui. Nyonya Wi membunuh Evelyn Ngui karena ia yakin wanita itu bukan orang baik-baik dan tidak akan bisa membahagiakan putra yang disayanginya. Ia yakin Evelyn hamil oleh orang lain, tetapi menangkap David untuk menutupi malu. Sekali ini tampaknya David tidak bisa dicegah untuk menikahi Evelyn. David meminta cincin segala untuk diberikan kepada Evelyn sebagai tanda jadi. Nyonya Wi terpaksa memberikan sebentuk cincinnya yang paling jelek. SC bukanlah singkatan Stephen Chan, melainkan Xu Cheng, nama kecil Nyonya Wi. Nyonya Wi membunuh Jack karena ia mendengar dari telepon extension bahwa Jack ingin menyampaikan sesuatu kepada David. Ia juga menulis surat kepada Dr. Stephen Chan yang dianggapnya sebagai ayah bayi di rahim Evelyn Ngui agar datang ke tempat Jack.
supaya Stephen Chan lah yang dituduh membunuh Jack. Sementara itu David menemukan tangan Evelyn di freezer dalam keadaan sudah dicincang, sehingga ia tahu ibunya membunuh Evelyn. David lantas mencoba bunuh diri. Tentang boneka kelinci yang lenyap dari rak Miss Ngui, ternyata itu milik Sibyl yang disita oleh Miss Ngui karena dipegang-pegang terus di dalam kelas. Setelah Miss Ngui tewas, Sibyl diam-diam mengambilnya kembali.